Topik kita yang pertama itu adalah pengenalan teknologi VR. Jadi, apa sih sebenarnya virtual reality itu? Virtual reality atau VR itu adalah teknologi yang menciptakan lingkungan simulasi, di mana lingkungannya itu akan dapat dirasakan oleh usernya, oleh penggunanya, seolah-olah mereka berada di dalam lingkungan yang seperti reality, seperti nyata. Dan sejarah dan perkembangan teknologi VR ini sebenarnya diawali dari satu ide untuk membuat satu simulasi atau aplikasi begitu ya untuk digunakan oleh pilot-pilot pesawat tempur dalam berlatih mengendalikan pesawat tempur dengan metode simulasi. Sehingga mereka nanti sudah almost ready ketika belajar mengendalikan pesawat yang sebenarnya begitu. Ya, kemudian VR headset itu sebenarnya sudah dikembangkan pertama kali pada tahun 1960-an. Sudah lama sekali ya sebenarnya. Nah, tetapi karena teknologi komputasi ini sudah semakin maju dan di era sekarang ini sudah semakin pesat sekali, maka VR ini juga mengalami evolusi. Ini adalah teknologi VR yang pertama sekali dikembangkan. Kemudian Mark Zuckerberg itu mulai mengembangkan yang disebut sebagai Oculus. Oculus itu adalah sejenis headset. Ini adalah Oculus Quest 1. Ya, kemudian ini adalah Oculus Quest 2 dan ini adalah Oculus Quest 3. Di mana tentunya antara Oculus Quest 3 dengan Oculus Quest 1 itu memiliki perbedaan fitur-fitur teknologi. Tentunya teknologi Oculus Quest 3 itu lebih canggih dibandingkan dengan Oculus Quest 2. Oke, kita tadi sudah membahas tentang evolusi dari pengembangan headset itu. Tetapi sebenarnya apa saja sih alat yang diperlukan untuk mengakses teknologi ini? Ada komponen-komponen utama dalam mengakses teknologi VR ini. Yang pertama itu adalah disebut sebagai headset atau disebut head mounted display. Oke, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa headset ini mengalami pengembangan-pengembangan. Kalau kita lihat bersama di sini bentuknya masih rumit begitu ya, ukurannya juga masih lebih besar. Kemudian semakin dikembangkan menjadi lebih simple dan juga lebih kecil. Ya, di antara Case 1 dengan Oculus Case 2 ini sudah terjadi perbedaan size dan juga fitur-fiturnya. Lalu desainnya juga menjadi lebih simple. Dan kalau kita lihat lagi dibandingkan dengan Oculus Quest 3, di mana ini adalah Oculus yang paling terkininya, itu juga memiliki desain yang lebih simple lagi. Ada fitur-fitur tambahan di sini dan juga memiliki kelebihan-kelebihan tentunya dibandingkan dengan Oculus Quest 2. Oke, kemudian ada alat yang terkait dengan motion tracking sensors ini, ya, dan juga input devices. Kalau kita lihat bersama di sini ada hand control yang berbentuk seperti ini, ya. Kemudian di Oculus Quest 2 ini desainnya menjadi lebih mengecil dan lebih simple, dan di Oculus Quest 3 menjadi lebih simple lagi dan lebih kecil. Tetapi fitur-fiturnya menjadi lebih canggih tentunya, ya. Gitu ya. Kemudian tak kalah pentingnya lagi itu adalah software atau apps-nya atau VR apps-nya. Ya, dan kita di Indonesia itu sudah mengembangkan ada 5 aplikasi VR yang berbasis pada terapi okupasi. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya sudah mencoba mengembangkan 5 aplikasi VR yang berbasis pada terapi okupasi. Tetapi hari ini saya akan mencoba membahas implementasi VR di berbagai bidang, sehingga teman-teman semuanya diharapkan akan bisa mendapatkan inspirasi pengaplikasian teknologi VR ini di bidang yang lebih luas lagi, di aspek-aspek yang lebih luas lagi. Oke, kita akan lihat bersama. Implementasi yang pertama itu adalah VR dalam hal pendidikan dan pelatihan.
Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di slide sebelumnya, bahwa ide awal dalam penggunaan atau pengembangan teknologi VR ini adalah digunakan untuk menciptakan satu aplikasi simulasi bagi pilot pesawat tempur sebelum mereka berlatih untuk mengendalikan pesawat yang sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya di dalam terapi okupasi juga bisa sekali dikembangkan dan digunakan untuk memfasilitasi proses pendidikan dan pelatihan bagi terapi-terapi okupasi atau calon-calon terapis okupasi seperti yang ada di foto ini ya. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa terapi okupasi yang sedang berlatih untuk mencoba mengaplikasikan keilmuan-keilmuan terapi okupasi dan difasilitasi oleh 5 aplikasi VR tersebut. Ya, kenapa? Kelebihannya itu adalah aplikasi ini bisa bersifat interaktif, lalu juga bisa bersifat simulation based training, begitu. Sehingga mahasiswa ini bisa berlatih mengaplikasikan keilmuan terapi okupasi untuk memberikan treatment ya kepada pasien semacam itu sebelum mereka bertemu secara langsung dengan pasiennya, begitu ya. Lalu ini juga semua kegiatannya karena bersifat simulasi, maka bisa dilakukan di dalam satu ruang laboratorium begitu. Seperti yang ada di foto ini. Mahasiswa sedang mencoba mempelajari keilmuan-keilmuan terapi okupasi di dalam virtual laboratorium dengan menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis pada teknologi VR. Oke, berikutnya implementasinya itu adalah terkait dengan hiburan dan game. Kalau konsep terapi okupasi itu ada leisure, ya kan? Nah, oleh karenanya teknologi ini juga seharusnya sangat bisa digunakan dalam bidang terapi okupasi ini. Dan kelebihan dari teknologi ini dibandingkan dengan hanya aplikasi games yang lain itu adalah adanya immersive gaming experience ini, di mana lingkungannya atau experience-nya itu akan mendekati real, begitu. Ya. Kemudian uh, sebenarnya itu games-nya ini akan sangat bisa menciptakan satu suasana atau satu tematik-tematik begitu ya, yang memang mendekati realnya. Dan karena ini adalah teknologi tiga dimensi begitu ya, maka sebenarnya hal-hal yang mungkin jauh dari jangkauan begitu ya, atau keterjangkauannya atau aksesnya itu akan sangat sulit untuk dilakukan oleh klien-klien kita sebagai klien yang memang memiliki permasalahan di aspek fisiknya, mentalnya, kognitifnya, dan sebagainya, tapi bisa diadakan di ruang-ruang imersif ini, ruang-ruang virtual ini, ruang-ruang simulasi ini dengan menggunakan teknologi virtual reality ini. Ya, kemudian sebenarnya banyak sekali video-video 3D yang 360 degree ini yang bisa kita akses dengan menggunakan teknologi virtual reality ini, dan kelebihannya adalah kita seakan-akan bisa ada di dalam lingkungan yang nyata begitu. Oke, baik. Kemudian tentunya aplikasi berikutnya itu adalah yang sangat terkait dengan bidang keilmuan kita, yaitu bidang keilmuan kesehatan ya. Ini sebenarnya teknologi ini itu sangat solutif sekali. Kenapa? Karena kalau dulu ya, secara konvensional begitu, mahasiswa-mahasiswa kesehatan dalam mempelajari anatomi, fisiologi, dan sebagainya, maka akan memerlukan media-media yang memerlukan biaya yang cukup mahal. Contohnya adalah kadaver, begitu ya, bedah mayat, ketika kita mau mempelajari anatomi, atau kita menggunakan pentem, ya, kita menggunakan ya, preparat-preparat tiruan semacam itu. Tapi juga potensi rusaknya tinggi sekali setelah digunakan beberapa kali, begitu kan?
Tentunya ini mahal sekali biayanya. Nah, tetapi dengan teknologi ini, maka bisa diciptakan satu media pembelajaran yang mendekati nyata. Lalu, mahasiswa tersebut bisa mempelajari layer demi layer muskulonya dengan sangat murah sebenarnya. Kenapa sangat murah? Karena ini teknologinya nanti setelah dibuka layer demi layernya tersebut, nanti bisa dikembalikan lagi, tinggal di restart aja, begitu ya, macam itu. Sehingga um, mahasiswa akan bisa berlatih berulang kali. Dan tentunya aplikasinya juga bisa digunakan secara berulang-berulang begitu. Jadi, ini teknologinya sangat baik sekali kalau kita bisa memanfaatkan untuk membantu memperdalam dan mempelajari dan juga berlatih mengaplikasikan keilmuan kita ini. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang keuntungan dan tantangan penggunaan VR ini ya. Tadi sudah saya bahas tentang implementasinya. Sekarang kita akan bahas keuntungannya dan tantangannya. Ya, seperti yang ada di video ini mahasiswa sedang mencoba mengaplikasikan atau berlatih ya, mengakses menggunakan teknologi VR ini di dalam ruang laboratorium virtual reality yang ada di tempat kami. Ini ada beberapa keuntungan dari teknologi VR ini. Ya, yang pertama itu adalah bisa mendorong dan menciptakan satu suasana pembelajaran dan pelatihan yang experience based banget. Ya, pengalamannya akan mendekati nyata begitu. Itu kelebihannya. Ya, kemudian karena pengalamannya nyata, maka juga akan bisa memancing curiosity dari mahasiswanya. Tentunya engagement-nya juga akan lebih kuat begitu ya. Lalu retention juga akan menjadi lebih baik juga. Apalagi generasi-generasi sekarang itu adalah generasi-generasi yang sangat akrab sekali dengan teknologi, oleh karenanya engagement-nya dan retention-nya itu akan sangat bisa ditingkatkan. Ya. Oke, kemudian juga ini sebenarnya bisa sekali mendorong creativity dan juga dalam hal ini ya, um, experience-nya tadi itu akan sangat luar biasa begitu ya. Kreativitasnya adalah karena ini adalah teknologi baru, maka tentunya banyak ide-ide, oh ternyata ini teknologinya bisa digunakan dan diaplikasikan untuk begini dan begitu. Banyak peluang untuk menggunakan teknologi ini, terutama di bidang terapi okupasi ini. Oke, maka pembahasan kita itu sampai pada tantangan dan implementasi dari VR ini. Tantangannya apa sih sebenarnya? Ya saat ini memang masih cenderung high cost begitu ya. Tetapi saya yakin bahwa nanti tahun demi tahun, paling 2-3 tahun berikutnya, itu cost-nya akan semakin lebih friendly lagi. Seperti perkembangan gadget pada umumnya begitu ya. Pada awalnya kan mahal begitu ya, nggak terjangkau begitu. Nah, tapi sekarang kan gadget dan teknologi itu semakin murah dan semakin maju begitu ya fitur-fiturnya. Begitu juga dengan teknologi VR ini saya rasa gitu. Ya, kemudian ya pada saat ini karena memang masih teknologi yang baru, maka masih banyak keterbatasan-keterbatasan. Tetapi kita di Indonesia itu sudah bisa mengembangkan sendiri loh. Dan saya itu mengembangkan teknologi ini dengan hanya menggunakan sumber daya lokal saja. Dan kita mampu. Sebagai bangsa Indonesia ini tidak kalah pentingnya, saya bertemu dengan researcher juga dari luar negeri, dari banyak ya researcher luar negeri begitu, yang berkunjung juga ke tempat kami dan ya teknologi ini itu sebenarnya bisa kita kembangkan dengan berbasis sumber daya lokal dan tidak kalah dengan mereka begitu. Bahkan mereka sangat terkesan dengan apa yang coba sedang kita bangun dan kembangkan ini. Begitu. Oke, lalu berikutnya tantangannya memang ada semacam kayak ini nih, kayak motion sickness.
begitu ya. Karena sensasinya memang benar-benar kayak berasa. Misalkan kita sedang mencoba mengakses aplikasi terkait dengan roller coaster misalkan seperti itu ya, maka akan sensasi motion sickness-nya itu akan sangat berasa juga. Begitu. Seperti kita sedang bermain roller coaster yang sebenarnya. Begitu. Jadi ini bisa sebagai tantangan dan juga sebenarnya sekaligus bagi saya itu adalah suatu kelebihan dari teknologi ini, begitu. Lalu solusinya apa? Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, cost reduction-nya ini sebenarnya, kalau kita bandingkan dengan kita belajar anatomi menggunakan cara-cara konvensional, sebenarnya ini cost-nya ini sangat-sangat murah sih sebenarnya. Kenapa? Karena kita bisa ulang lagi ulang lagi ulang lagi, dan selama aplikasinya itu masih, berjalan begitu ya, masih bisa dijalankan, maka sebenarnya ya, kita akan terus bisa mengulang-ulang lagi ribuan kali bahkan, gitu ya, semacam itu. Bayangkan kalau kita menggunakan, media-media yang sifatnya konvensional tadi, maka ada potensi rusak dan sebagainya, begitu kan, medianya setelah digunakan beberapa kali, gitu. Jadi sebenarnya ini masih lebih cost friendly ya bagi kita untuk mencoba menerapkan di bidang terapi okupasi ini. Oke, kemudian solusi berikutnya itu adalah ya kita harus mengikuti kemajuan dan ini ya updating dari hardware-nya begitu ya. Dan saya rasa kita bisa gitu ya, karena memang nantinya saya rasa ini teknologinya akan semakin lebih friendly lagi dan lebih accessible, mudah kita jangkau gitu. Oke, jadi jangan takut untuk mencoba mengembangkan teknologi ini dan mencoba mengaplikasikannya di bidang terapi okupasi. Oke, baik itu untuk topik kita yang pertama. Sampai bertemu lagi.